Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Mat HL Channel Matematika Home Learning. Belajar matematika di rumah. Pada kesempatan kali ini, Mat HL Channel akan membahas bagaimana cara menentukan sumbu simetri dan titik optimum pada fungsi kuadrat. Diawali dengan teori dasar, bagaimana cara kita menentukan sumbu simetri dan titik optimum pada fungsi kuadrat. Kita harus mengetahui dulu bagaimana bentuk dari fungsi kuadrat. Jadi bentuk dari fungsi kuadrat seperti ditampilkan di layar, fungsi dari X ya sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX plus C. Jadi ini fungsi kuadrat. Ciri-cirinya kenapa disebut dengan fungsi kuadrat adalah ada tanda pangkat 2. Jadi ini adalah fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan nilai sumbu simetrinya? Untuk mencari nilai sumbu simetri, kita mengikuti rumus ya. Jadi ini adalah sumbu yang membagi 2 dari fungsi kuadrat. Jadi X sama dengan min B per 2A. B itu apa? Jadi mengikuti dari koefisien-koefisien variabel ya. Jadi koefisien variabel dari X pangkat 2 adalah A. Kemudian koefisien variabel dari X pangkat 1 atau X adalah B. Dan selanjutnya C. Jadi mengikuti dengan koefisien-koefisien yang ada. Kemudian untuk nilai optimumnya yaitu Y0 sama dengan min D per 4A. Nah, untuk D ini adalah rumusnya B kuadrat min 4AC. Sehingga Y0 sama dengan min dikalikan B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi sudah jelas, jadi ketika kita mencari titik optimum, kita membutuhkan nilai sumbu simetri X dan nilai optimumnya. Jadi titik optimumnya adalah pada koordinat X, Y0. Itu teori dasarnya. Jadi kita ketika mengerjakan soal-soal penentuan sumbu simetri dan titik optimum pada fungsi kuadrat, kita harus berpegang pada rumus ini. Baik, kita langsung saja untuk memudahkan kita latihan soal. Baik, soal yang pertama ditanyakan di sini tentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan 2x pangkat 2 min 8x plus 1. Baik, sebelum menjawab, saya ingatkan kepada adik-adik agar tidak tertinggal pemberitahuan video-video terbaru dari Mat HL Channel, silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya notifikasi video terbaru akan langsung muncul di feed aplikasi YouTube adik-adik semuanya. Jangan lupa like, comment, and share pada teman adik-adik yang lain. Baik, kita langsung saja untuk menjawab soal nomor 1. Jadi kita rinci dulu. Yang pertama, ini adalah fungsi kuadrat ya. Kita rinci mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. Berarti kalau melihat dari soal ya, saya tuliskan lagi ya. Fx sama dengan fungsi kuadratnya adalah 2x pangkat 2 dikurangi 8x plus 1 ya. Kalau melihat dari sini berarti kita sudah bisa ya. A adalah 2. Kemudian B sama dengan min 8 ya, karena ada tanda minusnya. Kemudian C sama dengan 1 ya. Jadi seperti alfabet, jadi A, B, C ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Patokannya seperti itu, mesti seperti itu. Jadi adik-adik harus mengingatnya dengan baik. Jadi yang pertama, ini kita tanyakan
adalah sumbu simetri. Sumbu simetri ini tadi kita lambangkan dengan X ya. X rumusnya tadi apa? Sumbu simetri? Iya, betul. Jadi min B per 2A ya. Jadi rumus sumbu simetri ini adalah X sama dengan min B per 2A. Min B sudah ada ya, kita langsung saja hitung. Min B berarti min dikalikan min 8 ya. Oke, dibagi 2 dikalikan A-nya berapa? A-nya 2 ya. Sama dengan berapa? 8 ya, karena negatif dikalikan dengan negatif menjadi positif. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Dengan demikian nilai X sudah kita peroleh. Nilai X 8 dibagi 2 sama dengan 2. Oke. Jadi kita sudah memperoleh nilai sumbu simetri X sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua ya. Kita cari nilai optimum. Nilai optimum tadi dilambangkan dengan Y0 ya. Y0 sama dengan min D per 4A ya. Boleh kita tulis lagi sama dengan min dalam kurung B kuadrat min 4AC ya. Min 4AC dibagi dengan 4A ya. Jadi kita tinggal memasukkan angka-angkanya ya. Y0 sama dengan B kuadrat, langsung saja ya. Min 8 dikuadratkan menjadi 64 ya. Kemudian min 4 ya. A-nya adalah 2 ya. Berarti 4 dikalikan 2 dikalikan C-nya adalah 1 ya. Kemudian dibagi dengan 4 dikalikan A-nya adalah 2. Kita tulis lagi, Y0 sama dengan 64 dikurangi 8 ya. Min dalam kurung 64 kurangi 8 dibagi dengan 8. 64 dikurangi 8 sama dengan min 56 ya, betul ya. Kemudian dibagi dengan 8. Sehingga Y0 sama dengan min 56 dibagi 8 sama dengan min 7 ya. Oke, jadi kita sudah memperoleh nilai optimum ya. Nilai optimum sama dengan min 7. Sehingga untuk menjawab poin yang ketiga adalah titik optimum. Tadi sudah disampaikan di teori dasarnya adalah X, Y, 0 ya. Sehingga kita tinggal tulis saja X-nya adalah 2, kemudian Y0-nya adalah min 7 ya. Jadi sesederhana ini kalau kita menjawab soal nomor 1. Baik, untuk memperlancar kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua. Jadi sampai sini tidak ada yang ditanyakan kan ya. Kalau ada pertanyaan silakan adik-adik tuliskan di kolom komentar ya kalau masih ada yang bingung. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini prinsipnya sama. Jadi kita diminta untuk menentukan sumbu simetri atau X tadi ya, kemudian nilai optimum atau Y0 dan titik optimumnya. Berarti kombinasi X dengan Y0. Dari fungsi kuadrat sama dengan min 4X pangkat 2 min 8X min 1. Baik, saya tuliskan lagi fungsi kuadratnya. Ini fungsi fx ya, sama dengan min 4x kuadrat min 8x min 1 ya. Jadi kalau sudah di sini kita breakdown ya, A-nya itu berapa, kemudian B itu berapa, dan C itu berapa. A ini adalah min 4 ya. Ingat, di sini kita harus memperhatikan tanda positif atau negatifnya ya. Kalau ada tanda negatifnya ini harus hati-hati, jadi jangan sampai
lewat. Kalau salah, meninggalkan misalkan harusnya negatifnya ikut tapi tidak diikutkan, itu berpotensi adik-adik bisa salah dalam menghitungnya. Baik, untuk yang A adalah -4, B adalah -8, dan C adalah -1 ya. Kita ke yang pertama dulu, kita cari nilai dari sumbu simetri ya. X sama dengan, rumusnya apa tadi? Iya, min B per 2A ya. Min B, B-nya adalah -8 ya. Oke, per 2 dikali A-nya adalah -4 ya, sama dengan 8 ya, karena negatif dikalikan negatif menjadi positif. Kemudian dibagi dengan -8 ya, 2 kali 4 ya, sehingga nilai X-nya adalah -1. Baik, kita sudah peroleh nilai sumbu simetrinya. Jadi nilai sumbu simetrinya adalah -1. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua, kita mencari nilai optimumnya ya. Jadi nilai optimumnya Y0 sama dengan, tadi rumusnya adalah min D per 4A ya. D-nya itu berapa? D sama dengan B kuadrat ya, min 4AC ya. Ini perlu dihafalkan ya rumus ini ya, supaya adik-adik tidak kesulitan ketika akan mengerjakan soal. Baik, di sini min B kuadrat. B-nya 8, 8 dikuadratkan sama dengan 64 ya. Kemudian min 4. A-nya adalah min 4 ya. Ini 4 dikalikan min 4 ya, C-nya adalah -1. Saya berikan tanda kurung lagi ya, supaya adik-adik tidak bingung. Dibagi dengan 4 kali -1 ya. Sehingga kita lanjutkan, kita peroleh ya. Ini masih ada minusnya ya. Dalam kurung 64 ya, dikurangi dalam kurung berapa ini? 4 dikali -4 sama dengan -16. -16 dikali -1 menjadi 16 positif ya. Jadi dikurangi 16. Baik, sampai di sini. Kemudian dibagikan dengan 4 kali -1 ya. Oh, bukan -1, maaf ini. A-nya itu -4 ya. Saya salah ya, Kakak ya. Jadi 4 kali -4 sama dengan -16. Harusnya gini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. 64 dikurangi 16 sama dengan 48. Ingat di sini masih ada minusnya ya. Jadi -48. Kemudian ini adalah -16 ya. -16. Oke. Selanjutnya 48 bagi 16 adalah 3. Kok 3, Pak? Enggak -3. Iya, karena negatif dibagikan dengan negatif akan menjadi positif ya. Sehingga -48 dibagi -16 sama dengan 3. Jadi sampai di sini kita sudah memperoleh nilai optimumnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah tentukan titik optimumnya. Ya, ini titik optimumnya itu ya kombinasi antara X dengan Y0 atau kombinasi dari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Sehingga sama dengan X-nya itu adalah -1, kemudian Y0-nya adalah 3. Ya, begini cara mengerjakan menentukan sumbu simetri dan titik optimum ya. Jadi kalau titik optimum kita harus membutuhkan informasi nilai sumbu simetri dan nilai optimum sehingga dapat kita peroleh titik optimumnya. Jadi titik optimum ini kalau di parabola fungsi kuadrat itu bisa negatif atau juga positif ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan adik-adik jelas ya dan bisa menangkap sehingga nanti adik-adik akan lebih paham bagaimana cara mencari nilai sumbu simetri dan titik optimum.
Baik, di video berikutnya Kakak akan membagikan video bagaimana cara menggambar grafik ya secara lengkap menggunakan fungsi kuadrat. Sampai jumpa, di video berikutnya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Pamit dulu, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.